Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sekarang kita ngobrol sama teman gue yang punya usaha yang cukup inspiratif. Dan dia juga main di medsos, dia punya web, dia punya Instagram, dia punya Facebook. Nanti gue taruh di belakang. Kita lihat dan kita tonton, kita simak isi pembicaraannya. Yuk. Eno, udah berapa kali Mbak kemari Mbak? Berapa kali ya? 3 kali. 3 kali ya? Iya. Rasanya gimana Mbak? Enak. Enak? Ayamnya lembut. Terus? Terus sambelnya juga enak. Oh. Bumbu yang resep ya? Pas. Iya kayaknya enak sih, juga kepengen Iya. jadi entar. Oke. Kalau Mbak, siapa Mbak? Iis, Iis. Udah berapa lama Mbak kemari Mbak? ada 4 kali. 4 kali ya? Waduh, ini ibu-ibu Ayam. PKK mana nih? Ayam bakar enak nih. Ayam bakarnya enak. Oh Mbak tadi apa? Penyet? Penyat. Oh penyet, ayam goreng ini ayam bakar. bakar. Oke. Murah apa gimana nih? Harga sama kualitasnya gimana nih? Standar cocok di kantong. Cocok di Harganya kantong. standar. Standar ya? Standar lah, kalau sampai anak-anak kuliahan juga masuklah dengan harga segitu gitu. Ya. Tempatnya susah nggak dicari? Enggak, gampang, di pinggiran jalan Emang tinggal di mana? Tangerang. Tangerang kemana nih? Buset. Ngangenin soalnya ayam. Oh ngangenin ayamnya? Oke deh. Thank you Mbak. Ya Mbak. Siapa Dicoba tadi? ya. Siapa namanya? Mbak siapa? Iis. Mbak Iin sama Mbak Eno ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini gua ada di Pinang Ranti di usahanya temen gua si Abi tuh. Yang ini istrinya. Ya. Kemarin kita gua habis dari Henny kemarin ngomongin kuenya, pakai jurus kepepet dibikin kue. Kalau ini Henny promosinya gila-gilaan. Datang ke Adi yang kalau bicara survive dari tahun 18 dia usaha di jalan tepat. Sekarang COVID gimana caranya tetap jalannya gitu ya. Kayaknya nih memang mesti banyak dengar cerita nih. Gue nggak terlalu banyak tanya, ya kan? Mulainya punya kepikiran dagang ini nih apa itu gitu. Yang kedua, Awalnya sih pasti pengen belajar Oke. prosesnya. Jadi pengen belajar tuh dalam artian sebenarnya nggak bisa masak. Sebenarnya nggak bisa masak. ini jangan sampai jurus kepepet part 2 nih. Enggak. Enggak ya? Enggak. Sebenarnya nggak bisa masak, tapi pengen belajar bisnisnya. Oh, bukan belajar masak ya? Akhirnya harus Akhirnya harus belajar bisa masak. Cuman pertama yang goalnya adalah pengen belajar prosesnya. Oke. Dari belajar prosesnya itu pengen jualan. Nah, Dulu pernah import yang dari Cina, belajar sendiri. Terus akhirnya import bedong dari US, belajar sendiri. Segala macam import. ada Sekarang, bedong tuh apa? Gendongan bayi yang di depan kan? no, Bukan? buat bedong bayinya, Oh, bukan gendongannya. bukan gendongannya. Nah, Oke ya. Nah itu kan orang nggak ada yang tahu bedong tuh apa. Terus? dari situ akhirnya karena udah belajar import segala macam, pengen belajar dagang yang lain, sesuatu yang kayak makanan belum pernah kan, makanan apa ya, akhirnya cari yang gampang dicari, dalam artian ayam itu kan sesuatu yang lumrah gitu. Ya. Semua orang makan ayam, Pasti suka. umurnya dari yang muda sampai yang tua makan ayam, sebenarnya luas. Jadi kira-kira pilih ayam mentong, ayam juga paling cuma harga fluktuatif aja, tapi nggak mungkin hilang di pasaran gitu. Jadi kita pilih ayam. Dari situ ada proses gosong, ada proses bumbunya kurang apa ya, nggak ngerti, Belajar ya. belajar. Selama ini cuma tahu makan. Ya. Ini kurang apa ya? Oh, kurang serai. Enggak, kayaknya ini kebanyakan deh. Oh, kurang kunyit. Enggak, ini pokoknya ada proses begitunya. Proses bengong. Ayam diapain? Itu proses begitu. Kalau dimarahin terus makan sendiri. Nah, pengennya kan Iya. gitu. Tapi poinnya adalah satu, nggak pengen pakai MSG. Good. Nggak pengen pakai itu. Say no to MSG. Bukan say no to drug. Nggak pengen pakai itu, terus pengennya kayak ada proses, bukan yang beli bumbu jadi. Kan sebenarnya ada ya, kita kayak ayam geprek yang ada itu kan beberapa ada yang pakai kayak bumbunya udah jadi, kita tinggal beli bumbunya, di marinasi, kita tinggal goreng. Oke. Atau beli ayam yang sudah dimarinasi, mereka juga banyak yang sedia, terus kita tinggal goreng. Nah, buat itu ya, aku pengen belajar proses
dari mentahnya, dari ayam mentahnya, dari ayam yang ini ayam udah biru nih udah nggak bisa dipakai. Ini ayam itu aku nggak ngerti dari awal. Ya, Jadi pernah dari mencari suppliernya. pernah dapat ayam tulang hitam Kalau pas matang. kalau itu sih prosesnya karena masak tuh agak lama, ada beberapa yang hitam, tapi karena proses. Tapi kalau dapat supplier yang ayamnya biru, Iya, maksudnya itu kalau begitu kan bau gitu. ya, nah bau-bau itu tuh dapat juga. Pasti awal-awal. Akhirnya ya udah, akhirnya akhirnya ya sudah sampai sekarang ya mulai bisa masih terus belajar, tapi ya makin yakin aja dengan jalan. Jadi 2 tahun Ya, jadi juga. dari proses belajarnya itu berapa lama sampai akhirnya kita bisa buka tempat. Saat buka seminggu itu masih belajar ya. Oh, nekat juga ya. Nekat. Tapi mantap sih. Masih belajar. Jadi bukan belajar dulu baru buka, enggak. Sikat dulu. Langsung kita. Jadi pada saat renov ini kan aku cari sendiri. Ada foto-fotonya aku cari sendiri, ngomel sendiri ke tukangnya, aku sendiri. Terus kayak gitu, pulangnya belajar masak. Tapi kan itu udah on progress ini dibangun kan. Pokoknya niatnya tetap bulat ya, harus punya usaha. Iya, harus. Apapun caranya, kita harus punya usaha. Ini yang kita pilih, nggak mikir milih yang lain atau ya tempat kayak begini sebenarnya banyak anak-anak kecil kan orang gampang aja buka aja rental PS. Simple. Iya, benar ya. Tapi kenapa otaknya waktu itu gua kepengen Ayam. masak, ayam bakar. Itu jodoh gue. Dan Jodohnya di ayam. itu yang kita nggak pernah tahu ya. Jodohnya di ayam ya. Terus Kayak gitu. Terus ya udah akhirnya dan proses awal masak jadi bumbunya dapat gitu Hah? ya. Kesini ada proses ganti bumbu. Jadi enggak akhirnya enggak. nggak takut kehilangan pasar. Enggak. Justru rasa dengan ganti bumbu pasar lebih banyak nanti. Artinya konsumen lebih banyak. Iya. Yakinnya sampai segitu yakinnya. Ya kalau sudah yakin kan apa yang bisa menggagalkan? Yakin aja. Keyakinan full. 100% garanti. Yakin. Ya nggak sih, berusaha lah, pasti berusaha. Bukan kayak kabur atau apa enggak. Tapi ya sudah ini jadi kayak lebih belajar. Aku punya produk ini, gimana caranya ini diterima. Selama itu tidak, kalau selera itu kan beda-beda ya. Artinya kenapa pilih makanan itu karena gini, saat sekarang itu kan pilihan makanan banyak. Pasti. Ketika saya hobinya makanan apa ya, yang udah tenar deh, boleh sebut merek nggak? Sebut aja bebas. Misalnya KFC gitu ya. Selama gue belum ada MOU apa-apa. Misalnya KFC gitu. Nah. Tapi kan nggak setiap saat bisa aku suka itu, tapi seminggu ini aku makan KFC. Ya, Itu nggak nggak mungkin. mungkin. Akhirnya ya peluang itu banyak kan, gimana kita mendekatkan diri ke dianya aja ke mereka itu. Jadi lebih pengen belajar proses pendekatan ke marketnya. Satu hal yang gue yakin lo emang berdua nih cukup apa ya, perhitungannya cukup matang. Tau nggak apa? Tempat. Sampai sini pertama gue pikir SMA 48 Depan. iya, foto di Google Map ke dalam lagi. Hah, nggak salah nih, gitu kan? Gue pikir masih situ, makin dalam. Nggak salah. Berani ya, berani ya, dengan bawa brand loh nih. Bukan cuma sekedar kan biasanya kalau dalam gang ayam bakar Pak Loji, ini sambal mangkuk. Kalau misalnya pinggir jalan, aku saingannya sama yang udah gede-gede. Oke. Papannya gede-gede. Sedangkan di dalam sini aku udah deket banget sama mereka. Oh, kamu tinggal di sini? Kan kita bicara warung ya. Oh, bicara warung. Nah, udah deket banget sama mereka. Mereka yang nggak perlu naik motor, nggak perlu naik motor, tinggal jalan kaki. Jemput bola. Tinggal WA. Nah, Mbak siapin ini, oke. ya artinya kita jemput Iya, bola, iya, kita tapi datangin kita konsumen, Iya. bukan konsumen datangin kita. Iya, iya. Terus, Belajar di situ sih karena saving cost juga dalam artian aku nggak perlu sewa yang ada di pinggir jalan. Mahal. Iya. belum ngadepin. Betul. Gue ngomong ormas ngeri gue. Ntar gue didatengin YouTube gue. Terus. Iya, iya, kayak begitu. Jadi nggak ada jadi gini, kalau masalah strategi banyak sih yang komplain dari awal kayak gila berani banget sih, gila berani banget. Iya, gue tuh masuk yang sama. Banyak ngomong. yang underestimate ya dalam artian gitu. Tapi
Tapi yang namanya strategi dalam Bisnis. ya bisnis itu kan tempat itu kan hanya one of a kind aja, Ya. bukan satu-satunya yang menjadi penentu. Banyak juga kok yang di tengah tapi kosong, banyak juga kok yang di pinggir Pinggir. tapi kosong. Itu kan hanya satu syarat aja. Nah syarat yang lain baru kita penuhin. Ketika strategi, ketika si tempat itu kita nggak bisa cover kan untuk yang sesuai dengan rule bisnis lah. Ya, harus rule bikin, bisnis kan lu lawan nih. Nah, Lu lawan. Kalau tadi lu bilang ada yang ngecil, kok gue termasuk bukan ngecil, tapi gue penasaran yang lu gila yang ngelawan semua prinsip-prinsip dasar bisnis lu lawan lu semua. Dari yang kesiapan kita mau dagang, lu belum siap, tapi terus hantem dagang dulu, ya kan? Dan tetap yakin sampai 2 tahun berjalan. bertahun lebih 2 bulan. Ini berarti sekarang jalan yang ketiga tahun. Nah, jalan ke 3 tahun. Udah 2 tahun. Dan tahun ketiga pandemi. Tahun kedua. Dua. Oh iya, ini oh iya, Ini kan udah. udah pindah dari gue yang lupa, biasanya gue ngomelin orang, weh karena udah tahun 2021. Oke. Dari situ aja kan ini sebenarnya kalau orang-orang nanti nonton harusnya dia bisa belajar dari apa yang lu ambil. Rule of business kita ada upain. Kita bikin rule sendiri, ya kan? Ya. Dengan keyakinan kita, dengan tekad kita bikin dan lu yakin bisa. Insya Allah. Bukan insya Allah lagi, itu udah terbukti. Kan kalau gue tanya omset lu pasti senyum. Udah nggak kayak dulu yang gue deg-degan gitu kan. Iya. Gitu. Iya, benar. Karena gampang deh gue nggak usah ngomongin omset. Awal buka berapa ekor lu? Awal buka itu 5 pertama 5 ekor. 5 ekor. Habis. Enggak, Berapa lama? dimakan sendiri habis. Seriusan. Maksudnya Jualan enggak. sendiri, kita bayar. Oh gitu? Oke. Karena Tapi kita bayar. tetap 5 ekor itu enggak. Bertahan berapa lama tuh 5 ekor kondisi begitu? Sebulan. Sebulan apa sih? Terus? Tapi ya udah peningkatan ya tetap kita kan kayak akhir-akhir ini kan pasti 2 tahun terakhir ini tuh kan GoFood, Grab itu kan meningkat dari situ sosial media itu meningkat akhirnya sekarang dan ini kan ayamnya ayam ungkep ya ayam ungkep itu dalam batas aman minimal punya Daya tahan. enggak maksudnya kita tuh harus punya stok sekitar 70 yang ungkep 70 potong potong. 70 ekor 70 ekor itu kan berarti kayak sekitar 90 kali 4 320 potong. Nah terus kalau untuk yang mentahnya paling enggak 50 ekor harus ready. Jadi dalam arti kalau sudah kurang harus isi lagi. Oke. Itu setelah berapa lama lo mulai harus beli itu? Bukanya setelah 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Cepat ya. Cepat ya. Jadi sekarang perharinya lebih dari 20 ekor. Ya. Buka jam? Buka jam 11, tapi kalau misalnya ada momen tertentu, misalnya ada yang buka dibuatin, apa kita dari pagi kita bisa. Ya. Karena biasanya jam 9 jam 10, tapi karena pandemi jam 7 ya. jam 8. Jam 8 ya. Oke. Mantap juga ya. Cukup menjanjikan. Siapa yang mau minat investasi kami. Iya, gue nanya modal ya. Apakah pakai bantuan UMKM kayak kemarin teman kita ini kan pakai UMKM atau pakai bantuan pinjaman bank atau murni kita puterin aja di kita yang ada. Yang ada. Sampai saat ini, sampai ini berkembang terus. Iya. Oke. Terus ini pemilihan nama sambal mantun. Sehebat apa jadi mantun yang tadi pilih namanya? Ini ada ceritanya. Nah, Ini yang penting. 2018 itu semua pakai kata mantan. Bakso aci mantan. Oh iya. Saya sebut. Jadi kalau banyak yang mantan kan, Nah. kopi mantan, apa segala macam. negatif. Mantan itu kan masa lalu. Iya. Nggak Kenapa kita nggak bicara masa depan masa depan. dan sekarang? Suatu saat aku akan punya mantu. Suatu saat anakku jadi mantu. Mantu itu banyak tuh. Ada kayak lebih bagi aku tuh lebih positif aja mantu kesayangan, mantu idaman, mantu apa itu lebih energinya positif. Positif. Tapi gue tadi sujud. Gue cuma bilang, Adi hebat nih mantu kesayangan. Sampai dibikin usaha sambal mantu. Terus yang berkembang sambal mantu semua. Oh enggak ya. Jadi gini, sambalnya ini Eh, awalnya
lagi lahiran kedua. Hah? Gue suka nih sambelnya nih. Hah? Gua bilang gitu kan. Hah? Gue suka, udah gimana kita buat sambal ayam aja, sambal ayam. Pas lahiran kedua sebenarnya sambal itu. Saat lagi lahiran kedua, gue suka sambelnya, terus gue mintain dong sambal sama telur sama apa sambal telur. Pokoknya sambal ya. Sambal aja pokoknya. Dengan kawan-kawannya gitu. Terus akhirnya sambal ini gue suka nih. Cuma ceweknya kita dagang di sini sambelnya nih. Cuma satu sambal doang gitu. Tapi ini mantu memang cuma karena pikirnya untuk bertahan aja ya. Ini lebih positif. Iya loh, daripada mantan. Apa mantan? Mantan dipikirin. Mantan buang aja jauh-jauh. Kisahinnya kan. Oke, ke depan mau gimana? Tadi gue dengar waktu gue ngobrol sama Adi, ini bakal cuma di dapur gue tuh. Visi lu ya? Visi, kalau visi ya jelas ya. Lagi visi mah di mana-mana buat hidup keluarga. Tapi visi lu kan mesti jalan. Iya. Ya kan? Visi lu kan mesti berkembang, mesti berkembang lah. Itu dengan kondisi seperti ini, mungkin kalau tahun ini nggak ada pandemi, udah kejadian kali. Ini cuma dapur lu. Karena ada yang mau minta juga itu ya. Ya, beberapa sih Ada yang minta. Saat pandemi ini ada yang minta. justru pada minta karena mereka sibuk, mereka jadi kayak mau alih profesi semua kan. Iya. Ya, jadi minta kayak gitu. Tapi kita belum menemukan formulanya aja sih yang Nah, dapurnya ya. Jadi ya ke depan sih pasti pengen lah untuk bukan pengen ya visinya ya cabangnya juga banyak. Itu pasti ya. Tapi mungkin nggak ada salahnya dicoba. Ya namanya googling, kita googling. Lu juga kebetulan bukan publik. Belum. Mantan apa mau buka lagi ya usahanya. Artinya kan harusnya sih udah siap tinggal masalah hukum. Ya MOU itu kan kita harus Iya. jelaskan secara hukumnya seperti apa. Tapi gua sih appreciate banget dengan cerita ini. Jadi sekarang terbantu sama GoFood nih sama Grab nih. Iya. Sebut merek siapa tahu nanti ada sponsor. Jadi waktu yang pandemi itu kita sempat bulan apa? Maret. Maret. Nah, Maret itu memang penjualan drop ya. ah, Penjualan drop gimana ya? Ada punya tanggung jawab untuk meng-hire juga gimana caranya gitu kan. karyawan kurang dong? Apa namanya? Saat ini berkurang. Bisa kurang juga ya. Ada. Siap juga ya. Ada. Tadinya itu 4, sekarang? tapi sekarang 2. Oke. Kayak gitu. Terus tapi gimana caranya itu tetap lanjut. Ah, Penjualan ayam nggak bisa, penjualan makanan nggak bisa, banyak rule yang harus di orang jadi takut jajan lah apalah, ada momen itu juga. Akhirnya kopi mantu yang jalan. Kita jualan apa namanya? Ini kopi mantap udah habis. Belum sih. Tapi enak. Packagingnya mantap. Terus? Untuk menggalang dana pun itu berat, dalam artian berat semua susah. Akhirnya aku buat Teh hangat. teh hangat itu Oh nggak gratis di sini. Buat rumah pandemi makan itu kan? Padang. Iya bener. Teh hangat tuh 5.000. Wah. Jadi aku buat teh hangat. Teh hangat itu kan receh ya, orang pasti akan apa sih? Tapi aku isi dengan serai. Terus ada satu oil namanya kalau tahu yang living itu ada peppermint. Oh iya tata hijau. Yes. Ya. Aku tetesin itu. Nah itu aku buat donasi ke nakes. Oh buat kelihatan dulu. Ya, karena pada Serai saat juga. itu kan pertama mikirnya gini. Sebenarnya terinspirasinya sih dari yang kopi-kopi juga pada suka ngasih ke instansi. Tapi aku pikir mereka itu butuh kehangatan. Panik terima IGD itu kan dingin Banyak. apa segala macam, panik ngelihat pasien yang datang itu mereka butuh kayak pengen yang hangat-hangat tuh susah banget tuh, dokter keluar susah harus ganti APD segala macam, kita buat itu dalam 2 bulan sekitar 2.000 cup. Donasi. Oke. Jadi itu 2.000 cup keluar ya, terus akhirnya naik itu sampai Itu Masya Allah tuh bertahun. ya. Masya Allah ya. Dalam artian jadi gini, kita bekerja sama dengan mereka-mereka yang mau berdonasi Iya. dan itu harganya nggak mahal, cuma 3.500 Apakah jatuhnya segitu modal? ya.
Bukan, untuk mereka, jadi ketika mereka mau Donasi integrasi gitu. 3.500, jadi kan mereka, mbak aku mau 50, mbak mau ini. Nah dari situ kita buat hampir NSPAD, NSCM, banyak. Atau Subroto. Terus foto masuk. Itu salah satu cara kita buat ngadepin semua. Harus. Gimana caranya? Sorry, tadi ada yang tadi gua nggak bilang kan lama dari Tangerang. Ya, itu gimana caranya masuk dari Tangerang kemarin yang mungkin ada keluarganya kali sini kan? Iya. Buat mulut kali info yang gue ngasih kali ya. Nah itu tuh, nah caranya untuk supaya orang itu bisa nyebarin tadi tuh mulut ke mulut itu adalah media promosi yang kita nggak pernah perhitungkan dan nggak ada pajaknya nih. Iya. Ya Pak, nggak ada pajaknya nih Pak. Pak, ente kan akuntan Pak. Pajak PPN-nya nggak ada tuh. Dan lu nggak perlu MOU apa-apa sama orang. Gimana caranya supaya orang tergerak hatinya? Ini jangan bawa sadar loh. Ya. Pada saat keluarganya datang, nggak usah masak deh, pesan aja, apa sama mantu, dari antar itu sebentar. Ini mana sih tempatnya? Ini alamatnya gitu. Ada alamatnya nggak sih? Ada. Oh, kalau alamat tinggal Scan di-scan. barcode. Oh, scan barcode, QR code. Ini biar paham nih QR code tuh. Ya. Ini canggih berarti. Oke. Ada web juga. Dari situ Google Maps langsung Ada web juga kita. ada webnya juga. Webnya nanti tolong kasih ke gue. Ya. Oke, buat di ujung nanti sama logo-logo yang menarik deh. Oke, artinya kan selain itu apalagi nih yang lu upayain supaya orang tuh akhirnya tergerak buat secara di bawah alam sadar mereka promosi. Kalau begitu, kalau misalnya kita bicara marketing berarti ya. Kalau kita Google itu banyak kan yang ngasih tahu harusnya begini. Ya letter lah apa namanya bukan letter apa textbook lah ya. Iya. Tapi pada intinya sih sebenarnya sesimpel ya sudah itu banyak kok yang ngajarin ya kita konsisten praktek aja apa yang mereka misalnya kayak ya udah memang pendekatan personal itu yang paling utama. Kedua QC kali. Iya. Ya kalau misalnya itu jelas ya kalau misalnya. Itu nomor satu. Tapi kedua personal. Iya. Artinya kita jaga mutu, Iya. jaga kualitas pelayanan Iya. juga. Belum pernah ada yang komplain. Komplain sambelnya sedikit. Oh, oke. Kalau lagi mahal. Mahal bro, capek. Sekarang 100.000 kok. Iya sih, tempat gua 120.000. Kok gue tahu? 110 sekarang. Iya. Sekarang Kemarin gua juga nyalin 10.000, nggak bisa kan? Kok jadi ngomongin belajar? Ini cukup inspiratif ya. Jadi jatuhnya, moga-moga nih nonton nanti ke depan. Ya kalau video gua agak lama lagi, jangan nonton setengah deh, tonton sampai habis, dengerin sisanya. Kuncinya di mana? Karena kita ngomong kan konsep kita ngobrol nih. Iya. Iya. Gua nggak mau kayak orang yang tertata, gua nanya ini, tidak nih, ini aja, nggak nyampe, Iya. nggak asik. Iya. Nah, ada kita kartu, ya kan? So, saat ini ada berapa menu yang lu buat? Sebenarnya sih 3 macam. Dalam artian ayam ini kita prosesnya diolahnya jadi 3 macam, mau digoreng tepung atau digeprek. Goreng tepung. Goreng tepung itu nanti hasilnya akan kita geprek gitu, kayak ayam geprek yang ada di pasaran. Ayam bakar dan ayam goreng original. 3 itu ya. Ayam goreng original ada tulisan harinya atau tidak terima KW-KW? Enggak, ayam KW. Enggak sih, cuma dia digoreng tanpa tepung aja. Jadi untuk panas. Bumbu tradisional. Iya. Tanpa MSG. Tanpa MSG. Sambelnya Tetap juga tanpa MSG. sambelnya juga tanpa MSG. Jadi ya itu yang bikin Orang nggak protes tuh, ini kurang gurih gitu nggak? belum ada sih. So far so good ya. Ya kita harus wajib itu apa tanda itu juga anti MSG. Ya bukan yang ngancurin. Sorry nanti kalau perusahaan MSG protes ke gue. Tapi yang diprotes yang punya channel ya. Tapi emang ini keren. Jadi ini harga jual berapa sih? Harga jual itu kisaran di angka 17.000 sampai 20.000-an. 20.000 yang apa tuh?
Dada, potongan dada. Jadi ada perbedaan sedikit untuk yang potongan paha dan potongan dada itu aja sih. Gue nggak ngeliat ada mozzarella di sini. Ya, kita nggak pakai. Kenapa? Pernah kita pakai mozzarella, bumbu yang asli terlalu kuat. Oh, akhirnya malah kalah tetap. Ya, mozzarella kan rasanya ngambang ya. Ya, antara asin memang nggak jelas, yang penting keren aja. Yang penting Tapi kita lagi mengusahakan sih cari mozzarella yang memang bisa masuk gitu ke sini. Karena kalau misalnya ada di luar sana kan ayamnya ini asinnya asin aja gitu kan ya. Jadi kalau dikasih mozzarella sama pedas udah nyambung gitu kan, memang enak. Tapi kalau yang di sambal batu ini ayamnya tuh kayak ada sebenarnya ada kunyitnya, ada panas-panas. jadi itu yang kita belum nemuin. Tapi bener loh, gue berapa kali makan di mana-mana yang namanya rasa apalagi gitu ya. Gue cuma rasa ini mah cuma garam dikucingin, oke. Atau kalau kita makan pecel ayam pinggiran gitu, Ah, mereka sudah begitu aja gitu. iya. Artinya gue nggak nemuin. Ya kalau memang yang bumbu tradisionalnya kuat, ya pasti restoran mahal. Mungkin ini kali kuncinya di sini ya. Siapa tahu bisa kita jadi Ya itu mahal kan? anak dong, jangan malah jadi senyum-senyum malu. Iya, Iya, kita angkat ini bumbu tradisional yang kita bikin, kamu dengarkan kamu. Mau usaha maju bumbu tradisional. Tapi jangan jadi rahasia, itu mah harus diangkat. oh gitu ya. Yang rahasia itu rahasia nguleknya, rahasia blendernya atau ingredientsnya misalnya apa. Tapi kan kita boleh angkat loh. Boleh. Artinya yang kita angkat ini kita buktiin ternyata yang namanya bumbu tradisional bisa ngelawan Iya. bumbu instan. Iya. Ya. Gitu. Dan orang balik back to nature lah ya kayaknya ya. Gila ya, dari yang 5 ekor dimakan sendiri, habis buat sendiri sampai akhirnya, tapi butuh perjuangan. Saya sekarang mesti nyotok 320 ekor, ya. Iya. Itu untuk 320 potong. Untuk 40 potong. 120 ekor, Iya. 320 potong. Itu untuk berapa hari? Kayaknya seminggu lah. Oh, anggaplah 7 hari. Itu wajib bos. Hah? Masih sedikit sebenarnya. Mas, gue nggak tahu sih, kalau buat gue sih banyak. Ya gue nggak usah gini, gue juga menurut gue banyak. Yang muter-muter situ aja kita. Arahnya berkembang atau udah mulai stuck? Maksudnya udah RPM-nya udah standar segini aja gitu. Tadinya dari pelan, terus naik, kenceng, terus tiba-tiba kok kayaknya kita diam di 6.000 nih misalkan gitu. Atau masih ada gas tambahan lagi yang bisa di-push? Masih yakin banget itu bisa. Karena kan sekarang ini lagi banyak yang cloud kitchen, terus kitchen yang gitu-gitu. Iya, gue lihat di itu banyak dapur teman, dapur om, dapur tante. Iya. Jadi mereka itu kan kayak punya kayak food court, tapi tidak menyediakan dine-in. Jadi cuma kitchen aja. Nah, brand-brand besar tuh sudah beralih ke situ. Daripada dia invest tempat itu, jadi dia ke situ. Jadi ya kita ngandelin online. Sorry ya kalau dengar suara ondel-ondel. Ini anak Betawi nih. Jadi kan dia ondel-ondel. Jadi kemarin dipakai nih, terlihat dipakai. Tukang masuk. Video pertama ambulans. Sampai gue bilang, kita tinggal di Amerika ya gue bilang ya. Kok dari tadi ambulans mulu lewat. Gila. Tapi lucu aja begini lah namanya. Kalau kita bikin konten pinggir jalan apa lagi? Ini ya. Iya, dia lagi serius tetap nih kita punya tayangan. Tapi gak patah semangat lah ya, kita harus terus maju ya. Ya, semoga aja nih terus berkembang terus. Karena semangat lu dan lu punya ilmunya lah, gue rasa sih. Di luar ilmu masak ya. Ilmu manajemen bisnisnya gitu. Boleh. Apa lu mau ngomong apa? Enggak. Kasih bikin, jadi cuma lu malam-malam doang. Enggak aja. Lihat gue memang kok, lu pikir gue ondel-ondel ya? Nah, satu
Kita Oke teman-teman, gini nih. kira-kira teman-teman lagi ya? Atau mau buat teman-teman yang nonton biar semangat? Oh, buat teman-teman yang nonton, yang sedang berusaha tapi stuck, atau yang baru mulai usaha tapi bingung mau ngapain, ya tetap cari yang ini aja, yang ngikutin hati aja, maunya apa. Jangan ngikut dalam artian, oh ini lagi begini, trennya bagaimana, ikutin ini bagaimana, itu boleh, tapi paling enggak harus sesuai dengan hati nurani aja. Sama kemampuan. Iya, passionnya di mana itu yang dikerjakan. Modal ikut nggak? Modal akan mengikuti nantinya. Oh, malah modal akan mengikuti. Iya. Karena Jadi itu deh, nggak waktu kita marketing lapor. ada modal. 5 ekor ayam tiba-tiba kita jadi 2 ekor ayam itu kan Ya pasti pusing. Pusing. Ya pasti pusing. Tapi ada jalannya. Iya pasti. Iya. Ya. Jadi baru mau mulai tapi pusing modal. Cari dulu apa fokus yang mau ngapain, nanti modal mengikuti. Nanti akan ada jalan. Niat baik dulu ya. Tuh dengerin tuh, yang mau usaha, yang lagi usaha, kira-kira kendor atau buka hotline aja nih. Tapi gue doain franchise jalan. Amin. amin. Tetap harus dipersiapkan. Kalau memang mau maju ke depan, kenapa enggak? Jangan kalah sama Watak Bahari. Gue sebut merek lagi nih, Watak Bahari. Karisma. Karisma Bahari, iya. Karisma. Sekarang ada Mamoka, Karisma. Wah, Itu WKB. Watak Keluarga Bahari. Iya benar, dia kelompoknya namanya WKB. Oh, gitu. Dan Iya. dia taruh di situ franchise, ngomongin nomor sekian-sekian. Kok gue jadi promosi? Ini gue doain nih, Amin. franchise. Sebab ya tadi pasarnya konsumen lu ada yang dari Tangerang, ternyata dia bilang udah 4 kali, ada 3 kali, dia bilang dia suka masakannya mama tuh potensial promoter, iya. ya kan? Dan tadi yang paling penting nggak kena pajak. Muka gue muka pajak. Audit kan nggak jauh dari pajak. Oke teman-teman, kira-kira gitu dulu. Kita juga nggak panjang-panjang, kali ini gue coba bikin materi yang padat, tapi ini gue rasa cukup membangun. Apalagi ada pesan-pesan khususnya, ya. Sama-sama sharing nih buat teman-teman yang mau usaha, yang lagi usaha. Ya. Kita maju terus, jangan patah semangat, Ya. ya kan? Usaha terus, gas, Konsisten. gas, jangan ada kendor. Iya. Oke, Iya. thank you. Jadi siapa namanya? Gue lupa dulu. Egi. Egi, Ya. makanya. Gue cara udah kelar baru nanya. Ya udah nggak apa-apa. Thank you semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.